Halo sahabat boy, welcome back sama boy. Gimana kabar kalian semua? Pasti good aja ya. Jadi boy kali ini bakal ngerangkum dan nge-review sebuah film inspiratif buat sahabat boy semua. Film ini berjudul Wolf of Wall Street. Film ini diperankan oleh aktor idaman kaum hawa yaitu Leonardo DiCaprio. Wolf of Wall Street sendiri adalah film biografi komedi kriminal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2013. Film ini pun mendapat banyak pujian di negara-negara Eropa dan Amerika. Meskipun begitu, sempat mendapatkan kesulitan tayang di Asia dikarenakan film ini banyak terdapat adegan vulgar. Wolf of Wall Street sendiri bercerita tentang Jordan Belfort yang bekerja sebagai pialang saham di perusahaan LF Rothschild melalui Mak Hannah yang merupakan pengawasnya di Rothschild. Jordan pun belajar bahwa kehidupan seorang pialang saham adalah kehidupan yang menjual ilusi atau disebut fugazi. The Wolf of Wall Street yang bergenre biografi, kejahatan, dan drama tersebut berhasil mengumpulkan rating 8,2 dari 10 di situs IMDb dan 79% dari kritikus Rotten Tomatoes. Film ini juga merupakan debut antara Margot Robbie yang kala itu masih menjadi aktris pendatang baru. Dan pastinya film ini terinspirasi dari kisah nyata. Oke, tanpa lama-lama lagi, sebelum dimulai, pastikan sahabat boy sudah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya, agar Bang Boy makin semangat buat menghibur kalian semua. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Hajar! Film ini dimulai dengan Jordan yang baru saja menikah mendapat kesempatan training di sebuah broker saham terkenal yang bernama LF Rothschild. Beberapa bulan kemudian, krisis mulai melanda pasar saham atau pada saat itu mereka menyebutnya Black Monday. Market saham mengalami penurunan akibat ketidakstabilan ekonomi. Akibat dari krisis itu, perusahaan di mana Jordan bekerja harus tutup dan dinyatakan bangkrut karena tidak kuat menahan krisis yang melanda pada saat itu. Jordan pun harus kehilangan pekerjaan, padahal Jordan baru mendapat lisensi sebagai pialang saham. Karena menganggur, Jordan mulai mencari pekerjaan baru. Singkat cerita, Jordan pun diterima di sebuah perusahaan saham yang menjual saham gorengan, di mana kala itu saham gorengan adalah saham yang tidak terdaftar di bursa saham, namun dijual secara independen. Saham gorengan dapat diartikan sebagai saham perusahaan yang kenaikannya di luar kebiasaan karena pergerakannya sedang direkayasa oleh pelaku pasar dengan tujuan kepentingan tertentu. Sama seperti makanan gorengan, larangan mengonsumsi gorengan sebetulnya lebih kepada menjaga kesehatan, sehingga sekali-sekali dapat dikonsumsi asalkan sudah paham dengan karakteristik dan risikonya. Jordan sangat tertarik dengan pekerjaan ini karena komisi yang ditawarkan untuk setiap saham yang terjual adalah 50% dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya yang bahkan ia hanya mendapat komisi 1%. Akhirnya karir Jordan pun mulai naik di perusahaan baru itu. Suatu hari Jordan bertemu dengan seorang pria yang bernama Donny Ajov yang rupanya satu gedung apartemen dengan Jordan. Di sana Donny memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan bekerja dengan Jordan karena Jordan mengatakan bahwa penghasilannya saat menjual saham gorengan bisa mencapai $72.000 setiap bulannya. Singkat cerita, Jordan pun memutuskan mendirikan perusahaan sahamnya sendiri, kemudian merekrut orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah Robbie, si penjual apapun yang bisa ia jual, namun kebanyakan ia menjual ganja. Chester, si penjual ban dan ganja, si Otter, penjual daging dan ganja, dan Brad, penjual obat penenang yang handal. Jordan sangat ingin merekrut Brad karena Brad memiliki skill di atas rata-rata, namun Brad tetap menolak tawaran dari Jordan. Di malam hari mereka pun makan bersama dan bergurau mengenai cara penjualan. Chester mengatakan kalau dia bisa menjual apa saja. Kemudian Jordan pun mengeluarkan sebuah pen dan menyuruhnya untuk menjual pen itu. Chester terdiam sejenak. Kemudian Jordan tiba-tiba menyuruh Brad untuk menjual pennya. Brad mengambil pennya kemudian menyuruh Jordan menuliskan namanya di serbet. Namun Jordan tidak memiliki pulpen. Dan boom, pen pun akhirnya terjual. Bisa dicoba nih buat kalian yang mau lamar jadi sales. Would you do me a favor? Why'd you name down that napkin for me? I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend. Holy shit. Karena berkat istri Jordan, ia pun mendapatkan ide bagaimana menjual saham gorengan yang pada saat itu hanya diminati oleh para tukang pos dan tukang ledeng untuk bisa dijual kepada orang kaya.
Idenya adalah Jordan membuka perusahaan investasi yang bernama Stratton Oakman dengan memposisikan seakan-akan perusahaan ini adalah perusahaan yang berkelas agar bisa menarik minat orang kaya untuk mau membeli saham gorengan itu. Singkat cerita, Jordan pun men-training semua anggotanya bagaimana cara ampuh menjual saham, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk calon klien menolak membeli sahamnya. Di sini dapat dilihat ternyata teknik selling Jordan nggak main-main ya. Dapat dilihat dari perkembangan perusahaan Oakman dari yang awalnya karyawannya kurang dari 10 sampai akhirnya Stratton Oakman berhasil menjadi perusahaan investasi yang sangat besar dan memiliki karyawan yang banyak. Di sisi lain, dengan kekayaan yang dimiliki Jordan membuat Jordan menjadi pecandu miras antika dan tiap hari mengkonsumsi banyak obat-obatan. Jordan pun hampir setiap hari melakukan pengecoran dengan jasa PSK bersama teman-temannya. Jordan pun sangat loyal dengan perusahaan di mana saat merayakan target penjualan, Jordan tidak segan-segan mengentertain stafnya dengan banyak hiburan. Jordan juga sering menggelar pesta pribadi di rumahnya yang sudah seperti istana. Namun, di setiap kesuksesan orang pasti tetap ada yang iri dengan pencapaian seseorang. Begitu juga dengan kesuksesan Jordan. Latar belakang Jordan mulai dikuak oleh salah satu agen FBI yang bernama Patrick Denham. Di sisi lain, dalam sebuah pesta di rumah Jordan dan sahabatnya berkumpul dan berdiskusi untuk bagaimana cara agar dapat meraup keuntungan yang lebih lagi. Mereka pun melakukan rencana untuk mencari perusahaan yang disiapkan untuk melakukan IPO atau Initial Public Offering. Bahasa Latinnya mendaftarkan perusahaan itu ke bursa saham. Donnie pun mengusulkan untuk memakai perusahaan yang bernama Steve Madden karena adalah perusahaan temannya sendiri. Di pesta itu juga Jordan bertemu dengan satu wanita yang sangat cantik. Ia bernama Naomi LaPaglia, yang dimana Jordan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Jordan pun berusaha mendekatinya dengan cara future boy-nya, apalagi ditambah dengan kesuksesannya, cewek mana coba yang tidak mau sama dia. Jordan pun akhirnya mendapatkan Naomi. Tak tanggung-tanggung mereka pun melakukan pengecoran bersama. Namun, sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh. Istri Jordan pun mengetahui bahwa Jordan selingkuh. Tetapi Jordan yang seperti kacang lupa kulitnya pun langsung mengajukan cerai dengan istrinya dan pindah ke apartemen Naomi. Karena saat itu Jordan lebih mencintai Naomi. Singkat cerita, Jordan pun menikahi Naomi. Pestanya pun diadakan dengan sangat meriah. Berbagai kemewahan pun diberikan kepada Naomi. Mulai dari perhiasan, rumah mewah, sampai kapal pesiar pun diberikannya. Dan scene pun berpindah di mana hari IPO perusahaan Steve Madden tiba. Ternyata Jordan menuai kesuksesan yang sangat besar dengan membukukan nilai saham sebesar 22 juta dolar hanya dalam waktu 3 jam saja. Dan di sini Jordan akan memiliki uang yang sangat banyak karena dia dan sahabatnya sudah menguasai 85% saham Steve Madden, dan dari 2 juta saham yang diperdagangkan, Jordan sudah menguasai 1 juta sahamnya. Tentu cara seperti ini merupakan hal yang ilegal, namun dengan cerdiknya Jordan bisa menutupi semua itu. Di sisi lain, Patrick Denham masih berusaha menggali informasi mengenai Jordan. Sampai video pernikahannya pun diperiksa oleh agen FBI itu. Pengacara Jordan pun memberi saran untuk jangan sekali-sekali menghubungi Patrick. Namun, Jordan ternyata secara diam-diam menghubungi Patrick dengan harapan Jordan bisa menguasai Patrick menggunakan kekayaannya itu. Atau kata lainnya, nyogok ya. Namun ternyata Patrick menolak tawaran Jordan, dan disinilah awal kejatuhan Jordan karena berusaha menyuap seorang agen federal. Untuk antisipasi jika Jordan ditangkap nanti, Jordan menyimpan uangnya di bank Swiss dengan bantuan temannya Brad dan disimpan menggunakan nama Emma. Emma adalah bibi dari Naomi yang tinggal di London. Butuh waktu beberapa bulan untuk membawa uang Jordan ke Swiss, dan di sisi lain investigasi yang dilakukan Patrick terhadap kejahatan Jordan pun terus berlanjut. Hal buruk pun mulai terjadi, mulai dari Steve Madden yang menarik sahamnya karena Steve tahu Jordan sedang berurusan dengan agen FBI. Kemudian bibi Emma yang meninggal yang membuat Jordan harus datang ke Swiss hari itu juga. Jordan pun kemudian menggunakan kapal pesiarnya, namun naas kapalnya mengalami kecelakaan yang untungnya Jordan berhasil diselamatkan oleh kapal laut dari Italia. Jordan pun memesan pesawat pribadi untuk menjemput mereka. Namun sayang juga pesawat itu mengalami kecelakaan akibat ada burung yang masuk ke baling-baling yang membuat mesin itu terbakar dan meledak. Sungguh sialnya. Saat itu Jordan pun mulai pasrah karena ia kehilangan kekayaannya. Singkat cerita, Jordan pun beralih menjadi seorang motivator dan konsultan finansial. Namun ternyata Patrick sudah mendapatkan bukti yang cukup untuk menangkap Jordan dengan hukuman yang lama.
Namun, jika Jordan bisa mengungkapkan siapa saja yang membantunya, maka hukumannya akan dikurangi. Jordan pun akhirnya hanya dihukum selama 3 tahun dari yang awalnya 20 tahun. Dan Naomi pun meminta cerai karena di awal ia hanya tahu Jordan akan dihukum 20 tahun penjara, yang membuat Naomi depresi dan meminta cerai. Di akhir cerita terlihat Jordan diminta untuk menjadi seorang motivator. Dan saat di atas panggung, Jordan menurunkan salah satu ilmu gaibnya, bagaimana cara menjual sebuah pen. Ia menyuruh beberapa pendengar di sana untuk tes menjual pen itu. Namun tidak ada satupun yang berhasil memukau Jordan. Dan film pun tamat. Kira-kira sahabat boy tahu gak jawaban cara menjual pen itu? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan secara garis besar film ini sangat menginspirasi ya. Menurut boy, Jordan Belfort adalah salah satu karyawan yang kena imbas PHK besar-besaran karena kebangkrutan kantornya. Namun Belfort tidak menyerah begitu aja. Ia mampu membalikkan keadaan dirinya dengan terus berusaha dan bekerja keras. Belfort dengan sifatnya yang selalu optimis membuat dia sangat terbuka untuk belajar hal baru, sehingga ia bisa menorehkan hasil yang sangat bagus dengan cara-cara yang berbeda dari teman kantornya. Hal tersebut lantas membuat Belfort membawa kantornya meraih kesuksesan. Pesan yang boy dapat dari film ini yaitu ketika kita telah sukses, seharusnya jangan lupa diri kita ini siapa, karena hal itu akan membawa kita kepada kehancuran. Thank you for watching. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, salam sahabat boy.